Di istana Yan Huang, Qin Yichen menjelaskannya dalam waktu yang lama, ditambah dengan bukti Bai Guanxing, akhirnya membuat mata klan Kaisar menatapnya tanpa amarah. Apa yang Anda katakan itu benar? Kaisar Yuan Tian dan Permaisuri tidak melawan Anda? Itu benar. Ke Tiangxuan memandang Qin Yichen, matanya berangsur-angsur menjadi baik dan senang, yang membuat yang terakhir tercengang. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menderita ganda campuran dari orang tuanya. Tanpa diduga, klan Kaisar Ke akan membiarkan dia mengunjungi kembali. Anda mengatakan bahwa Kaisar Ming yang diselamatkan? Tanda seru. Di mana itu? Tanda seru. Berbicara tentang Kaisar Mingyang, Jiang Buyong sangat prihatin. Tetapi Bai Guanxing melambaikan tangannya. Tolong kirim beberapa teman ke Huaxu dulu. Kekuatan besar klan Kaisar Ke menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata itu dan menjadi lebih senang. Kaisar Mingyang telah kembali. Kaisar generasi ke-18 dari dinasti sebelumnya. Seorang pria yang kuat dengan hati dan jiwa. Harus diselamatkan hal yang bagus. Dan pengaturan Bai Guanxing adalah yang paling tepat. Jika jenazah Kaisar Mingyang dibawa ke klan Kaisar Ke, sangat sulit untuk diatur. Tuan Bai, Anda dan Iblis Penjara Surga telah mencapai aliansi. Kaisar Setan Surga bukanlah tanaman yang baik. Dia telah menjadi Kaisar Surga saat itu, tetapi menginjak tulang sepenuhnya. Bai Guanxing mengangguk sedikit. Benar bahwa aliansi telah tercapai, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak menyangka Kaisar Iblis Surga dan Neraka akan menyembunyikan secerca kekacauan. Dengan perbuatan keos, sulit bagi Kaisar Iblis Penjara Surgawi untuk menjadi musuh kita. Belum lagi dia sekarang, juga sangat membutuhkan teman. Kontrak kekacauan. Anggota tingkat tinggi klan Kaisar Ke tercengang, seolah ada begitu banyak variabel di dalamnya. Selain Kaisar Mingyang dan Kaisar Neraka, masih ada lagi. Siapa ini? Pada saat ini, kemampuan hebat di istana Yan Huang akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Yao Yuekong. Pada saat ini, Kaisar Iblis Muda masih bersembunyi di balik kursi Bai Guanxing. Bahkan lebih teliti, gemetar di sekujur tubuhnya. Qin Yichen juga telah lama memperhatikan bahwa setelah meninggalkan penjara surgawi, Demon Yuekong, bukannya menjadi lebih baik, melewati bidang bintang, berteriak dan berbicara gila. Pada saat Ke Tiangxuan dilihat oleh orang banyak, Yao Yuekong bahkan lebih ketakutan. Setelah menangis aneh, dia hampir bersembunyi di bawah kursi. Ini, Bai Guanxing juga sangat tidak berdaya, bahkan jika dia meraih Yao Yuekong, yang terakhir ini terus berjuang. Jangan lihat aku. Kirim aku kembali ke neraka. Aku tidak mau keluar. Dijun tidak akan melepaskan aku. Adegan ini membuat Ke Tiangxuan menghela nafas dengan emosi. Aku berpikir saat itu, Kaisar Iblis Muda yang bermartabat, lingkaran bulan iblis yang mengguncang iblis, berakhir di medan seperti itu. Ketika pemuda iblis Yuekong menjadi kaisar, baik alam surga kaisar dan ras iblis dari alam semesta kuno mendidih di atasnya, membuat keberuntungan dan membuat orang. Desahan emosi ini cukup untuk melihat masa lalu Yao Yuekong yang luar biasa. Namun, sebagai protagonis dari semua ini, Yao Yuekong melambaikan tangannya lagi dan lagi dengan ketakutan di wajahnya. Tidak, ini bukan aku. Aku bukan Yao Yuekong. Jangan temukan aku. Di langit bulan iblis saat ini, di mana aura penghinaan Kaisar Iblis Muda terhadap dunia, seperti boneka, hanya bersembunyi di balik Bai Guanxing. Semuanya, katakan saja beberapa patah kata. Bai Guanxing menatap matanya dan tidak tahan. Dia telah disiksa oleh cermin hati selama bertahun-tahun. Senang sekali hidup. Dan saya curiga bahwa trauma yang dideritanya bukan hanya cermin ajaib dari hati. Ketika dia ditekan ke neraka, saya takut pengadilan iblis kuno juga menggerakkan tangan dan kakinya. Bai Guanxing menghela nafas. Di masa depan, aku akan menjaga dia di sisiku untuk membentuk kembali Daoxin untuknya. Kau dari klan Kaisar Ke tidak akan punya pendapat, kan? Qin Yichen awalnya merasa bahwa jika hati kosong bulan iblis dibentuk kembali, itu akan menjadi kembalinya Kaisar Iblis. Itu pasti hal yang sangat baik, dan klan Kaisar pasti akan menyetujuinya. Tetapi hasilnya adalah Ke Tiangxuan dan Ke Tianshu saling memandang, dan setelah beberapa saat hening, mereka perlahan tersenyum. Tuan Bai berbicara, tentu saja tidak apa-apa. Klan saya masih memiliki beberapa harta hati Tao, dan saya akan mengirimkannya kembali kepada suami saya. Bai Guanxing mengangguk sedikit, dan kemudian, kemampuan hebat dari klan Kaisar Ke bertanya lagi. Ketika Raja Huang Quan mengambil tindakan, istana Yan Huang kembali terkesima. Raja Dewa Huang Quan ini mengambil keuntungan dari luka leluhur hitam. Dia sombong dan tak terkalahkan, menjadi seorang nelayan. Melihat Qin Yichen dan Bai Guanxing yang menyesal, Putri Wenxing juga merasa malu dengan mereka. Dewa di bawah langit biasanya berwarna hitam. Raja Dewa Huang Quan ini juga penuh dengan air yang buruk, dan dia sama saja dengan leluhur hitam. Sayang sekali jika neraka bisa dikembalikan ke tangan Tuan Bai. Itu pasti akan menjadi yang terkuat di dunia. Para pahlawan sangat kagum.
Ke Tianshu sedang mengelus janggut peraknya. Hal yang paling sensasional dalam pertempuran di neraka adalah bahwa nenek moyang iblis dari neraka telah menyerah kepada Raja Huang Quan. Sepertinya, tidak, bukan. Sejak zaman kuno, perjuangan antara dewa dan raja tidak pernah berhenti. Jauh lebih kuno dari perjuangan kekaisaran, dan lebih sulit untuk ditebak. Tetapi segera, dia melihat Ke Tianshu tersenyum dan berkata, Tuan yang bekerja keras, semua ini berbahaya, karena dia sudah kembali. Saya sedang menunggu. Dan Kaisar Yuan Tian tidak berani datang ke pintu. Tuan sebaiknya mengatur napas Anda dengan tenang. Serahkan detail yang tersisa kepada saya dan tunggu. Meskipun masalah leluhur iblis penjara surgawi yang diselamatkan oleh Dewa Raja Huang Quan bahkan lebih sensasional, itu terlalu tinggi bagi Kaisar untuk dapat mencapainya sementara. Para tahanan yang dibebaskanlah yang benar-benar dapat memengaruhi Ke Tianshu. Tahanan di penjara surgawi semuanya tirani. Tidak peduli apakah mereka bergengsi atau galak, mereka bisa membanjiri keberadaan satu pihak. Sekarang mereka semua sudah dibebaskan, dan kebanyakan bermusuhan dengan Yuan Tiandi. Di antaranya, banyak yang harus dilakukan. Bai Guanxing dapat menebak pikiran seperti itu, meskipun Ke Tianshu tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Semuanya, aku punya beberapa kata untuk diucapkan dengan kepala Jiang. Pada akhirnya, Bai Guanxing berbicara, dan Ke Tianshu juga berkata dengan jenaka, saya telah menunggu begitu lama untuk bertanya tentang kekosongan Tiangwan, dan pergi dulu. Ya. Benar, kembali dulu. Sekarang Kaisar Yuan Tian akan melompat dengan cemas. Jangan mengambil kesempatan untuk menggigit kita. Qin Yichen juga diseret, tetapi sebelum pergi, dia melirik ke Bai Guanxing, yang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia bisa kembali dengan klan Dike terlebih dahulu. Di Istana Yan Huang, Bai Guanxing perlahan-lahan bangkit setelah mengirimkan kekuatan besar dari klan Kaisar Ke satu demi satu, menatap 3 kaisar dan 5 kaisar yang diabadikan di kuil. Saat ini, 3 kaisar dan 5 kaisar terus melakukan dupa. Dan mereka juga bisa dimatikan secara terbuka. Mereka telah menerima penyembahan manusia selama bertahun-tahun. Hal ini membuat sosok yang berdiri tegak dan agung ini tampak lebih agung dan tampan, menyaksikan perubahan umat manusia dari hari ke hari. 3 kaisar dan 5 kaisar ini. Bai Guanxing berpikir sejenak sebelum dia tertawa kecil. Ada beberapa patung agung 3 kaisar dan 5 kaisar, yang akan berguna di masa depan. 3 kaisar dan 5 kaisar yang diabadikan saat ini, Jiang Buyong bisa dikatakan telah lama tersembunyi. Bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum Qin Yichen tiba, dia belum pernah melihat cahaya tersebut. Jiang Buyong juga samar-samar mendengar kakek Kongwu menyebutkan penampilan luar biasa dari 3 kaisar dan 5 kaisar. Tetapi Bai Guanxing baru saja kembali dari neraka surgawi dan benar-benar berkata bahwa dia bisa berguna di masa depan.